Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Saya kasih informasi lengkap mengenai pemberangkatan calon jamaah haji atau CCH asal Banyuwangi tahun 2025. Sebanyak 1.143 calon jamaah haji dari Banyuwangi terbagi dalam 4 kloter. Kloter 42 376 jamaah, kloter 43 376 jamaah, kloter 44 376 jamaah, dan kloter 49 13 jamaah cadangan dari Banyuwangi bergabung dengan jamaah dari Jember, Bondowoso, Situbondo dan Surabaya. Dan para jamaah diberangkatkan dari halaman kantor Pemkab Banyuwangi menggunakan 17 unit bus menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Dan pelepasan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ibu Besiandari dengan suasana yang penuh haru dan doa. Kloter 42 masuk asrama Selasa 13 Mei 2025 pukul 6 pagi. Jadi tadi pagi masuk asrama dan terbang ke Arab Saudi Selasa 13 Mei 2025 pukul 23.45 nanti malam berarti ya. Kloter 43 masuk asrama Selasa 13 Mei 2025 terbang ke Arab Saudi Rabu 14 Mei 2025 pukul 3.40 WIB. Kan untuk kloter 44 masuk asrama Rabu 14 Mei 2025 terbang ke Arab Saudi Rabu 14 Mei 2025 pukul 18.20 WIB. Dan kloter 49 masuk asrama Kamis 15 Mei 2025 pukul 13.50 WIB terbang ke Arab Saudi Jumat 16 Mei 2025 pukul 13.50. Prosesi pelepasan CCH dilakukan di halaman kantor Pemkab Banyuwangi dan Bupati Ibu Besiandari memberikan sambutan dan doa, mendoakan agar para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci. Dan pendamping yang ikut bersama jamaah haji dari Banyuwangi ke asrama haji Sukolilo, Surabaya umumnya berasal dari mana? Dari Kementerian Agama atau Kemenak, Dinas Kesehatan dan unsur keamanan. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan petugas haji daerah atau PHD asal ditugaskan oleh Pemkab dan Kemenak setempat ya. Tugasnya apa? Mendampingi jamaah dari daerah asal ke embarkasi Sukolilo, mengkoordinasikan logistik, transportasi dan kebutuhan administratif, membantu jamaah lanjut usia, disabilitas atau yang memiliki kesulitan teknis, menjadi penghubung antara jamaah dan panitia daerah atau embarkasi. Untuk tim kesehatan atau Dinkes Kemenkes, tugasnya memastikan kesehatan jamaah selama perjalanan, menyediakan obat-obatan dan peralatan P3K, menangani jamaah yang mengalami gangguan kesehatan dalam perjalanan, mengawal protokol kesehatan terutama untuk lansia dan risiko tinggi. Petugas keamanan dan lalu lintas, tugasnya mengawal iring-iringan bus ke Surabaya, menjaga keamanan dan ketertiban saat jamaah naik bus dan selama perjalanan, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian lalu lintas untuk kelancaran transportasi. Ada juga petugas kloter setelah di asrama. Setibanya di asrama haji Sukolilo, jamaah akan ditangani oleh petugas kloter, TPHI, TPIH, TKHI yang terdiri dari TPHI ketua kloter memimpin operasional kloter ya, dan TPIH pembimbing ibadah, membimbing manasik dan ibadah haji. Untuk TKHI tenaga kesehatan haji Indonesia, yaitu dokter atau perawat yang mendampingi jemaah selama di pesawat dan di Arab Saudi. Dan daftar petugas haji untuk ketua kloter TPHK itu ada Mas Fakhrul Haji, Pak Dimyati dan M Abdul Wahid ya. Pembimbing ibadah kloter itu juga banyak sekali ya. Kemudian tim kesehatan haji juga banyak ya, luar biasa. Tugas utama ya ketua kloter TPHK itu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kloter, menangani administrasi dan logistik kloter, menjadi penghubung antara jamaah dan pihak terkait. Untuk PIK, pembimbing ibadah kloter, memberikan bimbingan manasik dan ibadah haji selama perjalanan, membantu jemaah dalam memahami dan melaksanakan rukun serta wajib haji. Oke, itu tadi yang sudah kita paparkan tim kesehatan juga.
Jadi untuk daftar petugas haji Banyuwangi, Mas Fakhrul Raji ini Ketua Kloter TPHK ya, Pak Fakhrul Raji. Untuk Pak Haji Dimyati Ketua Kloter TPHK, Pak M Abdul Wahid Ketua Kloter TPHK, Sufianto ya, ini Pak Sufianto petugas pembimbing ibadah Kloter PIHK ya. Itu seperti ini, nama-nama kesehatannya banyak sekali, belum bisa disebut di sini ya. Luar biasa banget. Jadi rute dan jadwal keberangkatan jemaah haji asal Banyuwangi dari asrama haji ke asrama haji mana itu, Sukolilo Surabaya ke Arab Saudi tahun 2025. Dari Sukolilo ke Jeddah Arab Saudi, semua kloter jemaah haji dari Banyuwangi berangkat melalui embarkasi Surabaya atau SUB dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadwal keberangkatan yaitu kloter 42 13 Mei 2025 ya, pukul 6 WIB untuk jam maksudnya sampai di Sukolilo jam 6 pagi. Kemudian tanggal dan jam terbang ke Jeddah itu 13 Mei 2025 pukul 23.45 WIB, jumlah 376 ya. 300 berapa? 376. Terus kemudian kloter 43 ya, 13 Mei 2025 dan tanggal dan jam terbang ke Jeddah itu 14 Mei 2025 pukul 3.40 WIB, 376 orang. Dan kloter 44 14 Mei 2025 14 Mei 2025 ya, itu berangkatnya ya. Kemudian pukul berapa? Pukul 18.20 sebanyak 376 jamaah atau orang. Kloter 49 itu tanggal 15 Mei berangkat ke Sukolilo ya, ke asrama, harus tiba di sana jam 13.50. Kemudian berangkat ke Jeddah ya, itu 16 Mei 2025 pukul 13.50 WIB sebanyak 13 orang ya, itu gabungan seperti itu ya. Untuk itulah sebelum pemberangkatan haji ya, memang semuanya mengikuti manasik ya. Kemudian acara pelepasan jamaah di depan kantor itu tadi ya, dan doa bersama di rumah atau di masjid, tujuannya untuk memohon kelancaran dan keberkahan perjalanan haji dilakukan oleh siapa? Jamaah dan keluarga. Kadang satu RT atau pengajian ikut mendoakan, kadang takmir yang ada di masjid-masjid, dan ini sering dilakukan di masjid ini ya, sehingga lebih kompak, lebih rukun dan luar biasa ya, dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat juga. Sedangkan biasanya juga para jamaah haji itu memberikan oleh-oleh ya, yang umum dibawa pulang dari haji, ini murni 100% dari jamaah haji biayanya. Oleh-oleh itu tradisi dan budaya sosial ya. Di Indonesia oleh-oleh haji sudah jadi bagian dari adat dan penghormatan dan sedekah serta syukuran itu bro. Masyarakat biasa menyambut jamaah dengan penuh sukacita dan memberi oleh-oleh dianggap sebagai bentuk syukur dan berbagi berkah. Simbol berkah haji biasanya seperti seperti air zam-zam, kurma atau sajadah, tasbih, minyak wangi dianggap sebagai barang yang bernilai spiritual karena berasal dari tanah suci. Banyak orang percaya oleh-oleh ini membawa keberkahan ya. Dan banyak juga yang membeli oleh-oleh haji itu di mana, di tempat kita, di tempat kita, pokoknya daerah kita di Indonesia sebelum berangkat. Ini bisa lebih praktis dan hemat waktu karena barang-barang tersebut sudah tersedia di banyak tempat, baik di toko perlengkapan haji maupun di pasar-pasar besar ya. Kenapa beli di daerah sini lebih praktis dan hemat ya? Jika kamu tidak ingin ribet-ribet mencari oleh-oleh saat di tanah suci, membeli di Indonesia lebih efisien ya. Anda bisa mengatur belanja sesuai anggaran dan kebutuhan. Tidak mesti harus banyak ya, tapi tergantung budget Anda ya. Pilihan lebih lengkap kalau di Indonesia ya, membeli oleh-oleh dalam jumlah banyak dan dengan harga yang terjangkau ya. Di Indonesia ya, di Banyuwangi misalnya, di Bondowoso, di Jember, ataupun di Jawa Timur, di Sumatera, di Palembang, di Aceh, di Sulawesi, pokoknya tempat Anda lah di Indonesia seperti itu ya, dari Sabang sampai Merauke.
Karena apa? Lebih mudah dibawa pulang. Karena barang-barang ini sudah ada di Indonesia. Anda tidak perlu khawatir dengan keterbatasan bagasi atau beban berat saat berangkat seperti itu ya. Lebih terjangkau, ini yang utama. Kalau kenapa beli di Indonesia? Karena lebih terjangkau ya. Jadi misalnya 10 juta itu sudah dapat A, B, C, D, E ya, mulai 1 juta hingga sekian juta tergantung budget Anda gitu ya. Jadi umumnya oleh-oleh yang dibeli di Indonesia lebih murah dibandingkan yang dibeli di Arab Saudi Arabia, terutama seperti barang-barang tasbih, sajadah atau kurma ya. Kurma itu ya harga kisaran 70 hingga 250 ya, tergantung jenis kurmanya ya. Seperti itu. Sajadah 50 hingga 150 ribu per sajadah, tergantung jenis sajadahnya. Biasanya ada banyak pilihan motifnya dan ukurannya, dari sajadah mini sampai yang berbahan mewah. Tasbih itu 10.000 hingga 50.000 dolar ya. Parfum Arab 50.000 hingga 200.000 per botol kecil. Banyak parfum tanpa alkohol yang tersedia di toko-toko di Indonesia seperti itu. Gamis dan jubah ya, ini untuk keluarga atau sahabat atau gimana terserah. Beli berapa dulu misalnya gitu ya. Ya, yang awal-awal itu biasanya dapat gamis ini atau jubah ini 200 oleh ya. Jadi untuk oleh-oleh itu tergantung Anda lah. Kalau sorban dan jubah ini kan harganya mahal, boleh nggak beli itu ya, terkecuali sahabat misalnya ya. Karena gamis dan jubah itu 200.000 hingga 1 juta. Seperti itu, yang simbolik aja, misalnya apa itu ya, songkok ta, surban ta ya, sajadah itu yang paling top, itu sajadah itu ya. Karena banyak tempat-tempat di rumah kita ini kadang kotor pakai sajadah, kadang mau ke masjid juga pakai sajadah ya. Jadi kemana-mana bawa sajadah enak, sholat di mana aja bisa pakai sajadah itu. Seperti itu dulur. Air Zam-Zam ya, ini kalau air Zam-Zam ini yang di Arab ya. Tapi mungkin di Indonesia ada yang jual barangkali. Seperti air Zam-Zam atau kurma sajadah ini simbol ya, bernilai spiritual ya. Seperti itu, banyak yang beli-beli ini seperti itu ya. Luar biasa, pokoknya top banget buat Anda. Doa yang biasa diucapkan Bapak Haji Bu Haji itu jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa razakumullahu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan maqbula wa rizqan halalan wasi'a wa rizqan halalan wasi'a. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan, memberkahi kalian, menganugerahkan haji yang mabrur, dosa yang diampuni, usaha yang dihargai, amal yang diterima, dan rezeki yang halal dan luas. Allahumma ja'alna fil haramain warzuqhum ziyadata baitikal haram. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dua tanah haram Mekah dan Madinah, dan karuniakanlah mereka rezeki untuk menguji rumahmu yang suci. Nah, seperti itu ya. Jadi razaqakumullahu al-hajja wal umrata wa ja'alakum minaz zuwari ila baitil haram. Semoga Allah menganugerahkan kalian haji dan umrah dan menjadikan kalian para peziarah ke rumah suci. Ini yang mendoakan ya. Yang mendoakan haji. Barakallahu fi a'malikum wa wassa'a alaikum fi rizqikum wa ja'alakum minas su'ada'i fid daraini. Semoga Allah memberkahi umur kalian, melapangkan rezeki kalian, dan menjadikan kalian masuk orang-orang yang bahagia di dunia akhirat. Nas'alullaha ayyataqabbala du'aakum wa yuwaffiqakum likulli khair wa yafadhakum fi ahlikum wa dzurriyyatikum. Kami mohon kepada Allah agar menerima doa kalian, memberi kalian taufik untuk semua kebaikan, dan menjaga kalian beserta keluarga dan keturunan kalian.
Allahumma jama'na wa iyyakum fil haramaini syarifain fi khairi wa afiyati wa barakatin. Ya Allah, pertemukan kami dan mereka di dua tanah haram yang mulia dalam keadaan baik, sehat dan penuh berkah. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ja'alna minal ladzina ya'tuna ilaihi fi kulli sanah wa taqabbalna fi hajjihim wa sahhil lana subulal khairi fi rihlatina ilaih. Ada juga pakai Allahumma ja'alna bin ahli baitika wa rukkabi buyutika wa man zara rasulaka yaumal qiyamah. Ada juga pakai Allahumma waffiqna li hajji baitikal muharram warzuqna lil wujudi fi Makkah wal Madinah. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa semua berhaji. Untuk yang sedang haji, kuat dan sehat serta menjadi haji mabrur dan hajah yang mabrur. Haji tadi ini. Wih, Pak Thohir luar biasa. 4243 tadi malam ya. Kalau yang sekarang 44 sama 49. Enggak. Kapan 49? Kemis ya. Total semuanya tahu Pak Thohir? 44 hari ini. Hari ini 375. Yang daerah sampingnya? Semuanya ya. 375. Datang jam berapa Pak? Pagi saya awal setuju akhirnya ya belakang. Kita menuju Bapak Camat Kota, yaitu Bapak Artono lagi foto-foto itu tadi ya. Nah ini, kemudian kita pantau para jamaah haji ya, luar biasa, para pendamping atau pengantar ya, juga berkumpul di sini. Ketua kloter juga sudah ada, nanti dipanggil untuk menuju ke panggung seperti itu ya. Kemudian nah ini Pak Haris ya, dari daerah Celuring apa Tegalsari seperti itu ya. Batuk sampai ya. Banyak sekali ya yang pakaian biru-biru ungu itu, ungu putih itu adalah calon haji kloter 44 ya. Kemudian sudah datang bisnya, total semua bisnya sekitar 17-an ya. Mulai tadi malam sampai Kemis ya, karena Jumat yang kloter 49 sudah harus sampai di asrama Haji Sukolilo ya. Luar biasa, para pengantar sangat antusias sekali. Kemudian mudah-mudahan lah suatu saat sampean juga bisa berseragam itu sehingga bisa naik haji, entah itu haji plus, haji plus atau reguler biasa seperti itu. Adik kecil juga mengantarkan, mudah-mudahan juga jadi buhajah. Kita masih memantau para jamaah haji ya, yang udah saling berfoto, saling berkomunikasi. Nah ini dari daerah selatan ini campuran dari Sempu, dari Gembiran dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke panggung ya, panggung penyambutan para jamaah haji yang nanti juga dilepas oleh Ibu Bupati ya. Luar biasa, diawali dengan hadrah, ada hadrahnya juga ya. Para tamu undangan duduk di kursi nanti seperti itu ya. Kita masih berada di daerah TCT siapa daerahan ini, di depan dulu pengadilan agama seperti itu ya. Sama jalannya itu persiapan luar biasa ya. Dan ikuti acara ini hingga akhir ya. Di belakang juga ada beberapa nasihat-nasihat dari Ustadz Ahmad dan juga Bapak Haji Jali ya. Di video paling belakang seperti itu. Luar biasa banget, dan tentunya ini adalah merupakan momen yang tidak bisa dilupakan ya. Alhamdulillah jemaah haji tahun ini juga banyak ya. Walaupun di Bedewang itu tahun lalu 16, tahun ini 4 ya. Di Bedewang Songgon itu ya.
termasuk Bapak siapa tadi, Pak Asmuni atau Pak siapa. Kemudian di daerah Permata Giri itu ada Pak Agus dan Pak siapa, 2 seperti itu ya. Luar biasa banget Anda semuanya yang ada di mana aja berada. Jangan lupa subscribe juga di acara ini. Mantap banget. Dan top Marco top banget. Oh, kopi. Kaliboro luar biasa. Mantap banget. Gimana kabarnya Pak? Baik. Bulan pandemi ae, mau gaji. Itu kayak ngono. Perintah ngono. Yang mengatakan hari jamaah dulu keterangan tamu-tamu mumpuni bertugas ini sampai akhir kepanggil kan mata alhamdulillah. Nah ketika sampun keterangan jamaah sampai ketemu kali rombongan ini mau tengah tahun itu yang mbak ini zaman itu dari mau mungel makin yang jero hati makin ngomong betul medal dibayar tulis Sondra langsung hingga ketemuan di hotel ini. Padahal ketemu gua bisa, mestinya dia kan lebih tahu kalau hotel. Kenapa pulang? Nggak pulang dia, nggak nyampe ke hotel ini. Gimana telepon? Lupa saya tadi. Dari itu padahal makin jeruk. Satu orang yang suci, kemudian orang yang terpilih mensuci. Kloter 2 itu dalam rangka permudah semuanya. Dan di tiap-tiap kloter itu nanti ada ketua regu. Dan di setiap beberapa ketua regu itu nanti ada ketua rombongan. Dari beberapa ketua rombongan itu nanti ada ketua kloter yang disebut dengan pimpinan jamaah haji kloter. Ya. Nah, dengan ini nanti fasilitasnya nanti ada ketua kloternya, ada ketua rombongannya, ada ketua regunya, bahkan juga ada pembimbingnya, juga ada tenaga kesehatannya. Itu fasilitas monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin. Perjalanan haji, jadi ini perjalanan haji, maka dalam rangka pelaksanaan perjalanan haji ini perlu hal-hal yang dipersiapkan oleh jenengan. Ini perjalanan bukan perjalanan kece-kece kata orang. Ini perjalanan betul perjalanan ibadah dalam rangka untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah. Belum dikelar, belum dibayar, minimal sebenarnya harus ada harus ada kejelasan bahwasanya hutangnya bagaimana istilahnya. Apa hutangnya clear atau hutangnya nanti dibayar nanti atau bagaimana? Tapi kalau bisa sudah dikelirkan sekarang. Sebelum berangkat istilahnya. Maka jenengan juga harus namanya jenengan akan meninggalkan dalam waktu yang lama berpamitan, maka jenengan perlu sama tetangga itu berpamitan lah, nitip-nitip lah istilahnya. Apa? Kalau Madura itu romatoro istilahnya, romatoro
Jadi Romatoro nitip anak istri kita anak dan keluarga. Karena rata-rata berangkat suami istri gini deh, maka perlu dititipkan anak kita yang ada di rumah, takut nanti mereka bagaimana harus ada yang informasikan. Perlu kan? Nitip tapi dengan salam-salaman bermaafan, mungkin dengan selamatan manggil terus menyampaikan saya minta maaf manakala ada kesalahan. Ini menyangkut masalah hakul adabi. Mungkin jenengan sebelumnya pernah nempeleng orang hanya salah sedikit langsung ditempeleng. Maka kalau bisa jenengan minta maaf sebelum jenengan melaksanakan ibadah haji. Dengan hati masih tetap tidak bisa meminta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dengan asumsi gelombang pertama, maka insya Allah jenengan nanti diberangkatkan dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz ya, Aman ya. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz. Ya, Aman atau dikenal dengan istilah yang singkat Aman, Bandara AMAA. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz. Oh. Ama ya, panjang. Di sana, di mana di Madinah. Insya Allah perjalanan dari Indonesia ke Madinah kurang lebih 10 jam. Tentunya 10 jam itu dengan banyak hal yang terjadi. Satu, melampaui waktu sholat. Yang kedua, mengalami tentang pipis. Yang ketiga, mungkin tidak terbiasa dengan ketinggian, mungkin telinga jenengan akan ya berdengung mungkin. Maka terkait dengan itu, maka terkait dengan kesehatan itu masih lumrah. Kalau jenengan merasa ada sakit, maka jenengan selama di pesawat itu monggo memanfaatkan. Kalau terkait dengan masalah kesehatan, jenengan bisa konsultasi melalui ketua ibunya, akan disampaikan kepada ketua rombongannya, akan disampaikan kepada petugas kesehatan kloter. Bahwasanya waktu sholat begini. Maka terkait dengan sholat bagaimana? Nanti ada petugas yang akan menjelaskan tentang sholat di tengah perjalanan, sholat musafir nanti ada ya dikasih ya. Tapi walaupun saya yakin jenengan sudah tahu, sudah. Kadang antara 2 sampai 4 jam. Sesungguhnya kalau di saat sepi-sepi 1 jam selesai nyampe. Tapi karena di saat itu banyak, maka boleh jadi jangan berangkat bisa pakai 2 kereta. Ge, mangga hati-hati ge. Kesehatan ya, Ya amin.